Kita diberikan rezeki yang melimpah. Kadang-kadang kita berpikir itu adalah hasil kerja keras kita. Ya, itu betul, tidak salah ya. Karena memang untuk mencari rezeki butuh usaha. Dan kita juga selalu ingat sebagai orang yang meyakini ya Islam sebagai agama kita ya, maka rezeki itu juga datang dari Allah Azza wa Jalla ya. Ada rezeki yang harus dicari dengan kerja keras, ada yang datang tiba-tiba ya, ada juga yang karena kebaikan kita sehingga customer mendatangi kita gitu ya. Ada banyak cara rezeki itu datang. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, apa sih bedanya zakat, sedekah, dan infak? Kapan kita harus mengeluarkannya? Manfaatnya apa? Kita akan cari tahu selengkapnya bersama Ketua Yayasan dari Dompet Sosial Madani Bali, Bapak Andi Krisna. Selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat baik, dimanapun Anda berada, saya Andi Krisna, Ketua Yayasan Dompet Sosial Madani Bali, salah satu lembaga asli Bali ya. Ini kita bergerak di layanan zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Selain itu, sehari-hari saya juga mengelola kegiatan sosial ini dan juga ada beberapa amal usaha ya, seperti klinik ya, kemudian peternakan dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi ya, kita bisa menuangkan ya inspirasi, kita menggali ide-ide seputar zakat itu seperti apa sih gitu ya. Jadi zakat ini kan nggak hanya sekedar kewajiban bagi umat Islam, ya memang dia wajib ya, kayak sholat ya, apalagi kalau Ramadan ini kan puasa ya. Tapi sesungguhnya zakat itu sendiri juga memiliki dimensi sosial ya. Jadi ini satu-satunya ibadah yang tidak hanya wajib, tapi ini ibadah tapi dampaknya bagi orang lain gitu ya. Jadi kita ibadah dapat pahala tapi juga membantu orang lain. Zakat ini kan sebetulnya perintah ya. Tadinya tidak ada, kemudian menjadi wajib karena adanya perintah itu sendiri ya. Sehingga zakat ini mesti ditunaikan oleh kita semua, terutama bagi kita yang mampu ya. Jadi nggak semua orang harus berzakat, tapi khusus yang mampu. Nah, kriteria yang mampu inilah yang disebut wajib zakat atau muzaki ya. Jadi kalau kita bagi ya, atau pembagiannya zakat itu sebenarnya ada dua, yaitu zakat mal, zakat harta, dan juga zakat fitrah ya. Khusus zakat fitrah hanya ada di bulan Ramadan ya kan. Dia menunaikan bahan pokok gitu ya, dan itu per jiwa, artinya siapapun ya wajib ya, setiap dia yang sudah bernafas bahkan sudah lahir dia wajib menunaikan zakat fitrah, karena itu zakat jiwa, menyucikan jiwa gitu ya, biar kita lebih bersih gitu ya, lebih tenang, lebih happy ya menghadapi berbagai tantangan yang ada. Sementara zakat mal ini bagi mereka yang punya uang lebih nih ya kan, kalau cuannya banyak ya, apalagi dia tersimpan selama 1 tahun gitu ya, bisa berupa emas ya kan, berupa tabungan, saham, mungkin juga punya dolar gitu ya, disimpan, yang kalau ditotal gitu ya, kalau ditotal itu nisabnya atau batas minimalnya itu mencapai 85 gram emas ya. Setidaknya nilainya segitu ya, baru nanti wajib zakat. Jadi dengan punya 85 gram emas minimal atau lebih, kita simpan atau kita tabung selama 1 tahun, maka itu jadi kewajiban. Cukup 2,5% saja, nggak banyak kan, kecil banget kan gitu, dibandingkan
yang kita belanjakan, ya kan. Artinya sisanya bisa kita atur ulang. Dan zakat ini kenapa menjadi penting? Karena ini membersihkan harta kita. Zakat itu memberikan manfaat buat teman-teman kita, keluarga kita, atau saudara kita yang sangat membutuhkan atau masuk kategori 8 asnaf misalnya, masuk kategori fakir miskin, maka dia bisa mendapatkan haknya. Sementara yang punya kelebihan bisa membantu orang lain. Kalau tadi kita mengulas ya tentang zakat, ya yang itu menjadi satu kewajiban. Nah, bagaimana dengan sedekah? Apakah sedekah wajib? Sedekah nggak wajib, tetapi sangat dianjurkan, ya kan? Bedanya apa sih dengan zakat? Ya, kalau zakat tadi kan sifatnya pembersih, tapi kalau sedekah ini sebetulnya adalah dia sesuatu yang kita berikan atau kita keluarkan yang kita niatkan untuk Allah. Jadi dia pengeluaran yang di jalan Allah atau pemberian yang diniatkan untuk mengharap ridho Allah. Tidak ada besarannya, gitu kan? Tidak ada ukurannya, ya. Kalau zakat kan besarannya ditentukan, ya kan? Besaran hartanya ditentukan, ada nisab, ada haul, kemudian sasarannya juga jelas, gitu ya. Dan juga waktunya juga ada. Tapi kalau sedekah bisa setiap hari, sepanjang waktu di mana kita punya kelebihan harta kita berikan. Tapi kan nggak hanya sebatas harta, ya. Ada juga tenaga, yang tenaganya kuat, ya, ototnya besar-besar, ya. Itu bisa menjadi relawan, misalnya membantu orang yang membutuhkan, atau punya keahlian, punya ilmu, bisa mengajar, punya skill, punya kemampuan khusus, misalnya seperti dokter, ya kan, seperti teman-teman yang bergerak di bidang teknik misalnya, atau apapun yang kita miliki, ya, itu kita bisa sedekahkan. Kalau sedekah tadi luas, ya, tidak hanya harta, senyuman pun bisa, ya. Untuk infak memang ini adalah harta, ya. Jadi khusus harta yang dikeluarkan. Sebetulnya maknanya sih dia pengeluaran, ya, kayak kita memberikan uang belanja buat istri, ya, walaupun nggak banyak gitu ya, kurang, tapi sebetulnya itu adalah infak, gitu ya. Jadi kita mengeluarkan segala sesuatu yang penting tidak untuk kemaksiatan, ya, tidak untuk perbuatan yang melanggar hukum, ya, tetapi uang ini bisa kita salurkan, kita berikan kepada orang yang manfaatnya lebih luas lagi, ya. Boleh tetangga, ya, boleh teman, boleh siapapun, ya. Karena infak ini maknanya sangat luas, dia pengeluaran apa saja sebetulnya, ya. Sehingga ini nanti bisa dijadikan sebagai sarana kita untuk membantu sesama tanpa harus ada ikatan khusus, ya, seperti zakat tadi, ya, atau sedekah. Kalau sedekah lebih umum, tapi kalau infak ini harta, ya. Jadi memang sesuatu yang berharga yang kita miliki bisa kita berikan. Tidak ada nominalnya harus berapa, tidak ada persentase harus berapa, kapanpun, dimanapun, selagi itu memberikan maslahat, manfaat, ya kita bisa lakukan. Kalau sekarang kan anak-anak generasi milenial, ya mungkin juga Gen Z, ya, mungkin punya investasi kan, hasil dari kita bekerja, berwirausaha, ya, berbisnis, ya, baik itu online atau digital, ya. Apapun usaha kita yang pasti itu halal, ya, pastikan halal, ya. Maka itu ketika mencapai nisab, ya, katakanlah 85 gram emas, ya. Jika kita punya tabungan, ya kan, atau investasi yang nilainya itu setara 85 gram emas, ya, dan sudah mencapai haul selama 1 tahun, maka itu wajib ditunaikan sebesar 2,5%, ya, dari keseluruhan harta yang kita miliki. Sedangkan untuk sedekah dan infak, ya, kita bisa berikan dalam bentuk sesuai apa yang kita miliki. Ya, sedekah kita dengan senyum, keramahan kita, ya, dengan kebaikan kita
kita bisa berikan. Kita punya makanan, kita bisa berbagi, ya, kita punya minuman bisa berbagi, apalagi di bulan Ramadan, maka berbagi untuk orang-orang yang berpuasa menjadi lebih berkah lagi kan gitu. Apalagi bagi orang-orang yang fakir, miskin, dan anak yatim dan piatu. Sehingga ketika kita sudah mampu berzakat yang hanya kecil 21%, maka selebihnya kita harus mendorong lagi, meningkatkan level kebaikan kita, ya, sehingga kita terus berbagi lewat sedekah dan infak. Kita diberikan rezeki yang melimpah. Kadang-kadang kita berpikir itu adalah hasil kerja keras kita. Ya, itu betul, tidak salah, ya, karena memang untuk mencari rezeki butuh usaha. Dan kita juga selalu ingat sebagai orang yang meyakini, ya, Islam sebagai agama kita, ya, maka rezeki itu juga datang dari Allah Azza wa Jalla, ya. Ada rezeki yang harus dicari dengan kerja keras, ada yang datang tiba-tiba, ya. Ada juga yang karena kebaikan kita sehingga customer mendatangi kita, gitu ya. Ada banyak cara rezeki itu datang, tapi kita harus selalu ingat, ya, ada 2,5% yang harus kita tunaikan, ya. Kita boleh menjadi sangat kaya, tetapi di kekayaan itu ada hak orang lain. Yang ini kadang tidak disadari atau tidak dipahami oleh sebagian orang yang belum punya kesadaran berzakat, ya, bahwa ketika orang sudah menunaikan sholat seolah cukup, padahal itu belum cukup. Bahkan ketika hartanya sudah berlebih, maka dia harus menunaikan zakat, ya. Tentu tidak mudah, hasil kerja keras harus kita keluarkan, ya. Tentu tidak mudah ketika kita sudah bangun pagi sampai pulang malam untuk mendapatkan harta, sementara harta itu harus kita berikan kepada orang lain. Ya, itu berat, hal yang wajar, karena memang ini ibadah yang bisa mengurangi nominal harta kita. Tetapi justru inilah yang akan membuka rezeki-rezeki yang lain, membersihkan harta kita, menjauhkan kita dari bahaya-bahaya, menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa menyesal kepada kita. Sehingga masih banyak orang yang kemudian ragu untuk berzakat, maka ini harus kita ajak terus, kita sadarkan bahwa zakat itu sebenarnya bagian dari orang lain. Ada harta yang itu bukan milik kita sesungguhnya, tapi itu diberikan Allah lewat kita, sehingga itu nanti dimanfaatkan orang-orang yang membutuhkan. DSM sebagai lembaga zakat asli Bali di bulan Ramadan ini punya program namanya THR Guru Ngaji, ya. Kenapa sih kok guru ngaji? Ya, kalau anak yatim kan udah pasti banyak yang bantu kan. Kalau keluarga miskin pasti banyak yang bantu. Tapi orang sering lupa pada guru ngaji, ya kan. Kita tahu bahwa masih banyak guru-guru yang mendapatkan, ya, insentif yang kecil, gaji yang kecil, ya, dibandingkan profesi-profesi yang lain. Padahal profesi guru ngaji itu juga sangat mulia. Kenapa? Karena mereka lah yang akan menjadi perantara, membimbing anak-anak kita untuk meraih hidayah, menjaga iman, ya, menjaga keyakinan sampai akhir hayat. Bukankah anak soleh itu harapan kita, ya kan? Mana yang lebih membutuhkan, anak soleh atau anak yang pintar? Tentu keduanya penting, tetapi anak pintar yang soleh itu jauh lebih penting ketimbang dia pintar saja, ya, atau ketika dia sukses saja tapi tidak soleh, ya kan? Karena anak yang soleh itu akan menjadi amal jariah bagi orang tua. Sobat baik sekalian, ini bulan yang mulia, bulan Ramadan, saatnya kita menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Dan caranya sangat mudah, ya. Banyak sekali channel atau kanal kebaikan yang kita bisa lakukan, ya. Di DSM kita menyediakan platform, ya, berbagi secara online, namanya bisasedekah.id.
Ya, di sini teman-teman sahabat sekalian bisa menunaikan zakat sesuai fitur yang dipilih. Ada sedekah, ada program, ya, ada wakaf, dan banyak pilihan. Bisa juga melalui transfer, ya, ke rekening yang kita siapkan. Ada banyak pilihan rekening untuk memberikan kemudahan, ya. Karena ibadah itu harus memudahkan, dan Islam itu agama yang sangat memberikan kemudahan bagi kita. Jadi tidak perlu harus datang ke kantor, tapi bisa secara online, ya, kapanpun habis bangun tidur bisa langsung pegang HP, ya, jangan hanya scroll pesan saja, tapi juga bisa sedekah, ya. Habis salat subuh bisa sedekah, ya, pegang HP-nya, buka aplikasi mobile, ya, ataupun platform kita bisa sedekah.id, ya, itu bisa berdonasi lewat situ. Jadi Indonesia ini kan negara yang dermawan, negeri yang banyak orang baiknya, dan orang-orang baik ini mesti terus dirawat, ya, terus diajak, ya, karena jangan sampai ajakan kebaikan itu kalah dengan ajakan kebatilan, sehingga mereka yang sudah bersusah payah mencari harta, mencari nafkah, maka hartanya harus bisa menyelamatkan kehidupan mereka. Jangan hanya harta itu menjadi konsumtif yang berlebihan, menjadi gaya hidup yang berlebihan, bahkan bermaksiat. Maka harapan kita yang besar adalah bagaimana dengan harta yang kita miliki itu menjadi lebih berkah dan bermanfaat. Adalah fitrah, kecenderungan manusia itu pelit, ya. Kecenderungan orang itu sulit untuk berbagi, ya kan. Tetapi sifat, ya, sikap kikir, ya, pelit dan sebagainya ini mesti diubah, ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara berbagi. Berbagi tidak harus selalu besar, bertahap, ya. Untuk menjaga keikhlasan, maka pastikan dengan niat, ya, baik itu dalam hati maupun secara lisan, ya, bahwa saya mengeluarkan harta ini, ya, untuk membantu orang lain, untuk Allah, untuk ibadah, ya. Berapapun yang kita keluarkan, terutama dalam bentuk infak atau sedekah, ya, maka ini bisa kita berikan kepada orang lain, ya. Kalau kita masih berat mengeluarkan secara harta yang besar, maka bisa bertahap, ya. Lakukan apa yang kita inginkan, ya, terutama kita bisa memulai secara konsisten, ya, atau continue. Dalam bahasa Islam disebut istiqomah, ya. Minimal sehari Rp1.000, masih lebih murah daripada parkir mobil, kan, atau parkir motor, ya kan. Sehari 500, kalau nggak kuat oke, 500 sehari, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Maka ketika kita bisa istiqomah, apakah nanti sedekah subuh setelah sholat subuh, atau hari ini hari Jumat, ya, kita bisa sedekah Jumat, ya, maka Allah tidak menuntut seberapa besar harta yang kita berikan, tapi bagaimana kita bisa istiqomah, ya, kita bisa terus berbagi, ya, dalam bentuk infak dan sedekah maupun zakat ketika kita sudah cukup secara harta dan juga mencapai. Zakat memberikan manfaat buat saudara kita yang membutuhkan, ya, para mustahik, ya, para duafa, ya. Salah satunya adalah Mas Samsul. Dia masih muda dan sudah berkeluarga, ya. Suatu hari dia mendapat musibah, ya, tangannya patah karena kecelakaan, sehingga dia tidak bisa bekerja. Dengan zakat, infak, sedekah yang diberikan melalui DSM, maka Bapak Samsul ini kita bantu untuk pengobatannya sehingga bisa operasi. Singkat cerita kemudian dia sembuh, ya,
tidak hanya bantuan operasi yang kita berikan, tetapi juga kita berikan bantuan peralatan ya untuk pengelasan atau welding, karena ternyata Mas Samsul ini punya keahlian ya untuk bisa mengelas ya, bisa membuat pagar, kanopi dan sebagainya. Sehingga dari zakat yang telah diamanahkan kepada DSM ya bisa membantu ya proses penyembuhan tangan beliau, dan kemudian juga meningkatkan ya dari sisi pendapatan, sehingga beliau sekarang sudah bisa mandiri ya, bahkan juga ikut sedekah melalui DSM. Sobat baik, zakat, infak, sedekah dan wakaf yang sudah kita keluarkan tentu dengan cukup berat hati, tetapi kalau kita niatkan akan menjadi ikhlas, dan harta yang sudah kita keluarkan itu akan menjadi tabungan bagi orang-orang miskin, menjadi harapan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, sehingga suatu saat ya mungkin kita sedang diuji oleh Allah, mungkin ekonomi kita sedang terpuruk, maka kita pun berhak untuk bisa mendapatkan zakat itu, baik diminta atau tidak diminta, kita punya haknya. Ketika kita kaya, kita harus berzakat, berbagi. Suatu saat kita mungkin terpuruk, ekonomi kita tidak baik, pendapatan kita berkurang, maka zakat, infak dan sedekah itu bisa menjadi hak kita. Terima kasih sobat baik yang dimuliakan Allah. Semoga Ramadan ini menjadi kebaikan bagi kita. Saya Andi Krisna dari Lembaga Amil Zakat Dompet Sosial Madani Bali mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita bisa bersilaturahim di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sobat inspirasi, dari seorang Pak Andi Krisna kita bisa belajar banyak ya, bahwa ternyata banyak sekali manfaat dari zakat, sedekah dan infak ya. Sedekah itu untuk kita membersihkan hati, zakat pun begitu, infak pun begitu. Nggak cuma membersihkan hati, membersihkan dosa-dosa, banyak pahalanya, manfaatnya banyak ke orang lain. Jadi banyak-banyaklah sedekah sehingga berdampak banyak untuk diri sendiri dan juga untuk sekitar kita. Mau sedekah, zakat, infak kemana? Tentunya ke DSM Bali, Dompet Sosial Madani. Bisa offline datang ke kantornya ataupun online di bisasedekah.id. Jangan ragu, langsung aja, yuk. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita Inspirasi Berbagi. Saya Oman Rian undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.